bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas filsafat ilmu, yaitu pengembangan aplikasi mobile untuk mentoring kesehatan berbasis IoT. Nah, alasan saya memilih judul tersebut karena topik ini relevan dengan perkembangan teknologi terkini di bidang kesehatan, ya khususnya dalam pemantauan kondisi pasien secara real time. Karena di sini kan berbasis mobile, jadi bisa digunakan di mana saja dan mudah sekali digunakan. Nah, selain itu saya memiliki minat dalam pengembangan aplikasi mobile dan teknologi IoT, ya karena teknologi IoT saat ini itu sudah menjadi tren. Nah, makanya saya minat sekali untuk mengembangkan ya tentang teknologi IoT ini, serta ingin menciptakan solusi inovatif yang bermanfaat secara sosial dan praktis, ya mudah digunakan, terutama mendukung sistem mentoring kesehatan jarak jauh, ya karena aplikasi ini ya bisa digunakan di mana saja, ya contohnya mungkin dari dokter ke pasien. Nah, dokter itu ya hanya memantau dari rumah sakit saja, itu pasien bisa dipantau kesehatannya. Kemudian disiplin ilmu yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama ada epistemologi atau asal dan validasi pengetahuan. Nah, pengetahuan saya ini dari mana? Nah, yang pertama ada dari ilmu komputer dan IoT. Pengetahuan berasal dari logika kita, bagaimana cara membuatnya. Dan kemudian ada algoritma, alurnya seperti apa, dan pemrograman. Ini untuk bahasa pemrograman yang digunakan di aplikasi mobil tersebut, ya untuk merancang atau membuat aplikasi mobil tersebut, serta eksperimen sistem tertanam dan sensor, ya karena kita tadi basisnya IoT, ya maka kita harus ada pengecekan dan ada alat sensornya. Nah, itu yang diletakkan ke pasien atau yang diberikan ke pasien untuk menyambungkan sensor tersebut ke aplikasi. Dan yang kedua ada kesehatan. Nah, pengetahuan yaitu bersumber dari ilmu medis dan data klinis, ya divalidasi melalui standar medis dan uji klinis. Jadi ilmu medis ini ya contohnya mungkin di situ sensor kita mendeteksi detak jantung, nah dan aliran darah. Nah, maka ya seberapa kencang detak jantung tersebut itu bisa kelihatan di aplikasi tersebut. Nah, untuk fokusnya bagaimana sistem mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data kesehatan secara ilmiah dan sistematis. Ya, karena tadi itu data-data yang sudah terjadi, data yang sudah dikumpulkan itu akan tertanam atau akan tercatat di aplikasi mobile tersebut. Nah, disiplin ilmu yang kedua di sini saya menggunakan etika. Kenapa kok saya menggunakan etika? Karena judul yang saya ambil ini berbasis mobile, ya berbasis aplikasi. Jadi ya harus bisa menjaga privasi pasien tersebut atau pengguna. Nah, terus kemudian pengembang atau bertanggung jawab terhadap akurasi, keamanan, transparansi aplikasi. Nah, akurasi keamanannya itu harus benar-benar terjamin, terjaga, ya agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Dan untuk keadilan akses teknologinya itu ya harus ramah bagi semua kalangan, ya tidak hanya kalangan anak muda saja
tapi bisa diakses oleh kalangan lansia dan difabel ya. Jadi semua kalangan bisa mengaksesnya, mudah digunakan. Nah, untuk disiplin ilmu yang ketiga, di sini saya menggunakan ontologi, hakikat dan keberadaan. Yang pertama yaitu aplikasi ini membentuk presentasi kesehatan tubuh dalam bentuk digital. Jadi bisa diukur jadi kesehatan kita bisa diukur di dalam aplikasi tersebut. Dan yang kedua, sensor dan sistem menjadi entitas otonom yang memantau dan merespon kondisi tubuh. Ya, karena di sini nanti tadi kita menggunakan sensor. Nah, sensor tersebut kita sambungkan ke aplikasi agar kita mudah mengecek kesehatan kita melalui aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, tercipta realitas baru di mana tubuh dibaca melalui data yang divisualkan ya. Jadi ya pengecekannya itu ya langsung dari aplikasinya. Jadi mudah ketika kita ingin mengecek kesehatan kita ya, terutama detak jantung kita, aliran darah kita. Nah, itu bisa dicek melalui aplikasi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah, acukan tadi.